Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rismayanti dari kelas X7B. Terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah, Bapak Irwan Siagian, MPD. Saya akan menjelaskan apa itu definisi ejaan, definisi kalimat, dan unsur-unsur kalimat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis ilmiah, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Ejaan. Bahasa Indonesia sudah lahir sejak dulu dan sudah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan, bahkan jauh sebelum itu. Tetapi, bahasa Indonesia secara resmi digunakan atau disahkan yaitu pada tahun 1928. Tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda diikrarkan. Bahasa Indonesia menjadi resmi sebagai bahasa nasional Indonesia. Sebelum menjadi bahasa yang baik dan memiliki ejaan yang baik dan benar, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem ejaan. Definisi ejaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1993 dijelaskan, ejaan ialah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Oleh karena itu, ejaan perlu dipahami dan dibahas untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ejaan yang disempurnakan itu. Untuk diketahui dan diaplikasikan ke dalam penulisan berbagai karya tulis. Yang dimaksud ejaan menurut Arifin tahun 2008 adalah keseluruhan perangkat aturan bagaimana melambangkan bunyi ucaran dan bagaimana antar hubung antar lambang-lambang itu, seperti pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Definisi ejaan menurut Suyanto tahun 2011, ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Menurut Suryaman dalam Rahayu tahun 1997, ejaan adalah keseluruhan peraturan dalam melambangkan bunyi-bunyi ucaran, menempatkan tanda-tanda baca, memotong suku kata, dan menghubungkan kata-kata. Menurut Kraft tahun 1988, ejaan ialah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ucaran dan bagaimana interelasi antara lambang-lambang itu seperti pemisahannya dan penggabungannya.
dalam suatu bahasa. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ejaan adalah segala bentuk aturan terkait penulisan tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Menurut Haryanto Sri, tahun 2009. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan femonis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Dengan demikian, terdapat banyak lambang atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Ejaan fonemas adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf, sehingga jumlah lambang yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam ejaan fonetis. Baru sanggup tahun 2013. Bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem ejaan. Dimulai dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 menjadi ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 hingga menghasilkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972, yang mana dipergunakan hingga saat ini oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen 1901. Ejaan ini merupakan pengembangan ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin yang dilakukan oleh Profesor Charles Van Ophuijsen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda, dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Motaib Sultan Ibrahim. Ejaan ini menjadi panduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia. Ejaan Republik atau ejaan tahun 1947. Beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, yakni pada masa pendudukan Jepang, pemerintah sudah mulai memikirkan keadaan ejaan kita yang sangat tidak mampu mengikuti perkembangan ejaan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengubahan ejaan untuk menyempurnakan ejaan yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pada tahun 1947 muncullah sebuah ejaan yang baru sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Ejaan tersebut diresmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran, yakni Dr. Suwandi pada tanggal 19 Maret tahun 1947 yang disebut sebagai ejaan Republik. Ejaan Melinda atau Melindo
Melayu Indonesia tahun 1966. Pada akhir tahun 1950-an, para penulis mulai merasakan kelemahan yang terdapat pada ejaan Republik itu. Ada kata-kata yang sangat mengganggu penulisan karena ada satu bunyi bahasa yang dilamakan dengan dua huruf. Para pakar bahasa menginginkan satu lambang untuk satu bunyi. Gagasan tersebut dibawa ke dalam pertemuan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Dari pertemuan itu, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Belindo. Melayu Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 1972. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa disebut EYD diberlakukan sejak penggunaannya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ditetapkan oleh Mendikbud pada tanggal 31 Agustus 1975 dan dinyatakan resmi berlaku di seluruh Indonesia dan disempurnakan lagi pada tahun 1987. Apa itu kalimat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1993, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan serta perkataan dalam satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Definisi kalimat. Menurut Darjo Widojo tahun 1988, kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks atau wacana yang menggunakan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Menurut Kridalaksana tahun 2001, kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Definisi kalimat menurut Kraft tahun 1984, kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2000, dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan baik asimilasi bunyi maupun proses fonologis lainnya. Pembahasan selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Menurut ahli tata bahasa tradisional dalam buku Hair 1994, unsur-unsur kalimat sekurang-kurangnya dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalau tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat, melainkan hanya sebuah frasa.
Itulah yang membedakan frasa dengan kalimat. Lalu, apa saja sih yang ada dalam unsur-unsur kalimat? Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, keempat ada pelengkap, dan kelima ada keterangan. Atau unsur-unsur kalimat ini sering kita dengar dengan sebutan SPOK. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menandai apa yang dikatakan penulis. Topiknya bisa dalam bentuk kata benda, frase kata benda, atau kata kerja. Seperti contoh, Sueb mengendarai sepeda. Contoh tersebut tersirat kata benda. Kedua, ada predikat. Predikat adalah kalimat yang menandai apa yang dikatakan penulis tentang suatu topik. Predikat biasanya berbentuk kata kerja, frasa kata kerja, frasa numerik atau kata benda, frasa kata benda, frasa preposisi, kata sifat atau frasa kata sifat. Seperti contoh, Andi tampan sekali. Contoh tersebut adalah kata sifat. Yang ketiga, ada objek. Objek sendiri adalah frasa yang melengkapi kata kerja. Objek dapat mengambil bentuk kata benda atau frase kata benda. Contoh, Agil memasukkan buku itu ke dalam saku. Dijelaskan, pada contoh tersebut, objeknya adalah buku, dan buku tersebut menunjukkan hanya satu buku, maka termaksud dalam frasa nominal. Yang keempat, ada pelengkap. Pelengkap sering disamakan dengan objek. Memang, pelengkap berbeda dari objek, karena tidak dapat menjadi subjek jika kalimatnya pasif. Komplement menjadi predikat yang memiliki dampak pada telah diberikan dan telah didasarkan, berdasarkan, atau akan kata-kata tertentu. Contoh, kamar Agil didekorasi dengan lampu-lampu berwarna. Yang kelima, ada keterangan. Keterangan adalah bagian dari kalimat yang memiliki fungsi memperluas atau membatasi makna subjek atau predikat. Seperti contoh, Feby mengikuti tes kuliner setiap hari Sabtu. Sekian penjelasan dari saya tentang definisi ejaan, definisi kalimat, dan unsur-unsur kalimat. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semua. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.